saat tugas mengajar di SMP Negeri 8 Jakarta. Berikut saya akan menampilkan video untuk uji kinerja saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, semoga kalian dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, mungkin bisa diawali dulu dengan doa. Ya, Malik, silakan dipimpin doanya dulu. Ya, Pak. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih untuk Malik. Saya absen dulu ya. Aditya Nur Faiz. Hadir, Pak. Adrian Putra Riyadi. Hadir, Pak. Agil Hafizen. Agil Hafizen. Aldi Kurniawan. Hadir, Pak. Alisa Priscila. Hadir, Pak. Alwi Ryan. Hadir, Pak. Dia Renditya. Hadir, Pak. Fani Firlianti. Fani Firlianti. Faris Irawan. Hadir, Pak. Farel Ananda Kusuma. Hadir, Pak. Hafiz Baihaki. Hadir, Pak. Haula Syafa. Hadir, Pak. Julia Nursyamsi. Saya izin untuk share screen ya. Nanti kalau tampilan PowerPoint-nya sudah muncul, bilang ya. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Baik, apakah sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Baik, pada pertemuan hari ini ya kita akan membahas ya pentingnya peraturan perundang-undangan ya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya, ini adalah materi terakhir ya, submateri terakhir di bab 3 di mana pada pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas apa sih makna dari peraturan perundang-undangan ya. Lalu apa saja prinsip-prinsip dan asas-asas dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan ya. Lalu juga kita sudah belajar hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya. Lalu juga kita sudah membahas ya bagaimana proses penyusunan dari masing-masing peraturan perundang-undangan ya. Jadi ini adalah submateri terakhir ya, bagaimana kalian bisa menampilkan sikap ya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa maupun bernegara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, ya, mampu merinci pentingnya peraturan perundangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan benar. Yang kedua, mampu menguraikan perilaku kesadaran terhadap aturan atau hukum dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan baik dan benar. Ya, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, baik. Di sini terdapat 10 kotak atau 10 nomor ya yang terpampang di layar kalian. Baik, Malik Al-Mulki ada nggak? Malik? Ada, Pak. Ada, Pak. Baik, Malik. Untuk memulai materi ya,
pada pertemuan sebelumnya ya, menyegarkan pikiran kalian. Malik mau pilih kotak nomor berapa nih? 2. 2. Oke, sebaik tadi Malik pilih nomor 2 ya Malik ya? Iya, Pak. Baik, kita buka ya. Nomor 2. Oke, Malik. Malik coba jelaskan secara singkat ya, bagaimana sih proses perubahan atau proses amandemen dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu jawaban dari Malik. Terima kasih. Ada yang punya pendapat berbeda dengan Malik? Silakan. Saya deh Pak, Aditya Nur Faiz. Ya, siapa nih? Aditya Nur Faiz, boleh silakan. Amandemen UUD 1945 diadakan dengan aturan atau kesepakatan dasar dengan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Yakni tidak merubah pembukaan Undang-Undang 1945, tetap mempertahankan NKRI dan mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang membuat hal-hal motif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal tersebut. Saya, Pak. Muhammad Madar, Pak. Siapa? Muhammad Madar, Madar, Pak. silakan. Perubahan UUD telah mengalami 4 kali perubahan amandemen. Adapun proses sebagai berikut. Amandemen yang pertama kali ini disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999 atas nama SU MPR 14 sampai 21 Oktober 1999. Amandemen yang kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000 dan disahkan melalui sidang umum MPR 7 sampai 8 Agustus 2000. Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001 dan disahkan melalui ST-MPR 1 sampai November 2001. Van Amendment yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002 melalui ST-MPR 1 sampai 11 Agustus 2002. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Madar. Oke, terima kasih juga yang sudah menjawab tadi Malik, Aditya Nur Faiz, dan Madar ya. Baik, yang terakhir itu tadi Madar ya. Nomor 6, Pak. Nomor 6. Baik, kita buka nomor 6. Oke, keluar pertanyaannya, apa pengertian dari peraturan perundang-undangan? Adalah peraturan tertulis yang dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau penjabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum, Pak. Oke, terima kasih Madar, jawabannya tepat ya. Pilih kotak nomor berapa? 4, Pak. Nomor 4. Oke, nomor 4. Isi dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. UUD 1945 pasal 1 ayat 3 berisikan soal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mengandung pengertian bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara berdasarkan atas hukum yang berlaku. Nomor 8, Pak. Nomor 8. Oke, gampang nih. Hierarki ketujuh dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah provinsi, Pak. Peraturan daerah provinsi atau peraturan daerah kota kabupaten? Kabupaten, Pak, ya. Kota kabupaten. Oke, Madar. Ya, saya kasih nilai lagi nih, Madar ya. Oke, jadi urutan ketujuh atau hierarki ketujuh dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu peraturan daerah tingkat kota atau kabupaten. Ya, Madar ya. Saya rasa Naila yang terakhir ya. Walaupun masih ada 2 kotak lagi ya, tapi tidak apa-apa. Kita langsung masuk saja ke materi hari ini. Baik, sudah muncul PowerPoint-nya di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Sudah, Pak. Baik. Terlihat 2 gambar di layar kalian. Ya, 2 gambar ini
sesuai dengan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu menampilkan sikap sesuai peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat berbangsa maupun bernegara. Nah, sekarang kalau kalian lihat secara seksama kedua gambar ini, apakah kedua gambar ini sudah menampilkan sikap yang sesuai dengan peraturan? Silakan jawab menurut pendapat kalian. Boleh? Langsung sebutkan nama ya. Sebutkan nama dan berikan pendapat kamu tentang dua gambar ini. Silakan. Silakan. Muhammad Irfinsyah Pak itu. Gimana pendapat kalian? Pendapat saya itu dua gambar tersebut itu tidak mematuhi peraturan Pak. Oke, kedua gambar tidak mematuhi peraturan. Ini Irfinsyah ya? Iya Pak. Oke, baik. Kedua gambar ini tidak mematuhi peraturan. Kalau yang sebelah kanan tidak mematuhinya kenapa tuh? Karena itu bonceng 3 di motor Pak. Bonceng 3 di motor. Nggak Ada lagi nggak? pakai helm Pak. Nggak pakai helm. Baik. Kalau yang sebelah kiri? Itu sebelah kiri ada motor yang jalan di jalan busway Pak. Oh, itu boleh nggak? Enggak Pak. Enggak. Oke, terima kasih Irfinsyah Putra. Ada lagi nggak pendapat yang lain? Ada lagi nggak pendapat yang lain? Tidak ada. Baik. Kedua gambar ini merupakan sebuah fenomena yang sudah sering kalian lihat di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul nggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Betul, Pak. Ya. Atau saya punya pemikiran tersendiri, jangan-jangan kalian termasuk para pelakunya, terutama di gambar yang sebelah kanan. Pernah nggak melakukan kejadian seperti itu? Enggak Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak Pak. Nggak pernah. Jujur, nggak pernah nih. Enggak, Pak. Enggak Pak. Enggak, oke, baik ya. Bagus kalau memang kalian tidak pernah. Berarti kalian sudah menerapkan sikap sesuai dengan peraturan yang berlaku, ya. Atau gambar di sebelah kiri, pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah. Pernahnya ketika kamu naik motor, dibonceng atau gimana? Diboncengin pas naik motor. Diboncengin naik Gojek atau gimana sama orang tua kamu? Sama orang tua. Nah, sama orang tua ya kan? Kamu negor orang tua kamu nggak? Negor, Pak. Nah, terus gimana kata orang tua kamu? Itu apa ya? Kayak nggak lihat jalurnya, Pak. Nggak lihat jalan. Nggak lihat jalannya. Asal masuk. Asal masuk aja. Oke, baik. Padahal kalau di dalam peraturan ini perilaku yang tidak boleh ya, khususnya di DKI Jakarta untuk memasuki jalur Transjakarta, ya karena dikhususkan untuk busway. Ya. Nah, saya rasa kedua hal ini lumrah terjadi, ya, terutama gambar sebelah kiri. Pasti alasannya itu kenapa sih banyak pengendara motor ini melewati jalur busway? Alasannya simple dan alasannya logis juga sih, biar cepet. Kayak gitu nggak? Pernah dengar nggak alasan kayak gitu? Iya, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Pernah, Pak. Ya, atau kalian pernah pergi ke sekolah, ya naik ojol, terus ojolnya lewat Transjakarta, jalur busway. Alasannya biar cepet deh, ya buru-buru biar cepet sampai. Ya, itu kan kayak gitu. Nah, padahal ya perbuatan tersebut tidak sesuai ya, tidak mencerminkan sikap atau perilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya. Nah, menurut kalian nih, menurut pendapat kalian ya kalian pasti punya pendapat masing-masing ya. Menurut kalian pentingnya peraturan perundang-undangan itu apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Menurut kalian seberapa penting sih peraturan perundang-undangan? Untuk mengubah pola hidup masyarakat.
untuk mengubah pola hidup masyarakat. Siapa nih yang jawab nih? Malik, Pak. Malik, baik. Saya tandain dapat nilai. Yang lainnya pendapatnya seperti apa? Untuk menghindari kecelakaan. Untuk menghindari kecelakaan. Siapa nih yang jawab? Hafiz, Pak. Hafiz Baihaqi, baik. Hafiz Baihaqi. Ada pendapat lain nggak? Tidak ada, baik. Penting untuk mengatur kepentingan. Ya, siapa nih yang jawab nih? Lanjutin aja. Sangat penting untuk mengatur ketertiban masyarakat. Siapa yang jawab nih? Maudi, Pak. Maudi, bagus ya jawaban dari Maudi. Baik ya, terima kasih untuk yang sudah menjawab dan pendapatnya ini tepat semua gitu ya. Jadi seberapa penting sih peraturan perundang-undangan dalam kehidupan sehari-hari ya, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ya, sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3, tadi sudah dijawab juga oleh teman kamu. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kita harus menerima konsekuensinya bahwa segala sesuatu yang kita perbuat itu dilandasi dan didasari oleh hukum yang berlaku. Ya, apabila kalian melanggar, ya, kalian harus siap dikenakan sanksi. Ya, sanksinya itu berupa apa? Bisa berupa denda. Ya, kalau di jalan raya kena tilang kan denda ya namanya ya, itu denda. Ya, bisa juga kalian dipenjara. Ya kan ini kan sebuah sanksi ya, di mana penyebabnya adalah pasal 1 ayat 3 ini. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum di mana segala sesuatunya harus berdasarkan hukum ya. Termasuk juga gitu ya dalam penyelesaian masalah dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara, semua dilandasi oleh hukum dan peraturan yang berlaku ya. Diawali dari rasa sadar diri ya, kesadaran terhadap hukum tersebut ya. Patuh nggak orang ini? Biasanya orang yang patuh terhadap hukum, patuh terhadap tata tertib dan aturan, itu biasanya sikap dan sifat orang tersebut itu disiplin, itu bisa terlihat. Ya, itu bisa kelihatan kok dari anak ini nggak pernah melanggar, anak ini nggak pernah melawan aturan. Pasti anak ini anak yang disiplin dalam hidup sehari-hari. Nah, seperti itu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Tidak, Pak. Tidak, Tidak. Pak. Tidak, Pak. Bisa saya lanjutkan nggak? Bisa, Pak. Lanjut. Bisa, Pak. Baik. Baik, kita langsung masuk ke kewajiban masyarakat nih, kewajiban kita semua ya dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Ya, yang pertama kita itu harus mematuhi hukum ya sesuai dengan dasar hukumnya, yaitu pasal 1 ayat 3 ya. Kalau kita semua patuh dan taat terhadap hukum ya bisa dipastikan juga ya masyarakat ini tertib dan teratur. Ya. Lalu yang kedua, melaksanakan hukum yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Ya. Lalu yang ketiga, tidak melakukan pelanggaran hukum karena memang setiap pelanggaran ya, terutama pelanggaran hukum ya, sanksinya adalah sanksi yang tegas ya. Itu pasti akan dikenakan sanksi. Ya. Lalu yang terakhir, kita mewujudkan ketertiban dan keamanan setidaknya di lingkungan rumah kita sendiri atau dari diri kita sendiri. Ya, untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Saya lanjutkan. Nah, kita langsung masuk ke kesadaran. Ya, kesadaran terhadap aturan. Kalau kita lihat di gambar yang tadi saya contohkan, ini secara general ya, secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa banyak masyarakat yang belum sadar terhadap pentingnya hukum. Ya, padahal jika kita taat saja sama hukumnya, tertib aja sama peraturan, yaitu kita bisa menciptakan masyarakat yang tertib, aman, damai gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat nih kesadaran hukum dari warga negara itu terlihat dari ciri-cirinya atau terlihat dari beberapa indikator ya. Yang pertama, dilihat dari pengetahuan hukumnya.
Dia harusnya tahu peraturan-peraturan yang dilarang oleh hukum. Ya, udah pasti kalau dia tahu perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, ya, dia pasti nggak akan ngelakuin tuh, nggak akan melanggar hukum, harusnya ya. Lalu yang kedua, ya setelah dia tahu ya peraturan-peraturan apa yang dilarang oleh hukum, maka dia juga mengerti isi atau kaidah-kaidah hukum tersebut. Ya, dia paham nih tujuan dibentuknya aturan ini untuk apa sih? Ya, apa dampaknya ketika kita melanggar hukum tersebut, melanggar aturan tersebut? Dia tahu tuh. Berarti dia sudah paham terhadap kaidah-kaidah hukum. Lalu yang ketiga, sikap mereka ya, sikap dia ya terhadap norma hukum. Ya, di sini adalah bentuk penilaiannya terhadap norma-norma hukum. Ya, dia sadar nggak sama hukum, gitu ya. Kayak tadi di gambar sebelah kanan itu ada anak sekolah boncengan bertiga. Ya, dia berarti nggak tahu tuh, ya. Dia nggak tahu atau mungkin tahu tapi pura-pura nggak tahu bahwa bagi pengendara sepeda motor itu salah satu syaratnya adalah memiliki surat izin mengemudi. Kita lihat itu kan anak sekolah. Ya bisa sih anak sekolah 17 tahun ke atas sudah punya KTP dan bikin SIM. Tapi itu kan kayaknya masih kecil anaknya gitu ya. Jadi nggak sadar mereka, sikap mereka terhadap norma hukum ini rendah atau kurang. Ya, jadi ibaratnya mereka menyepelekan hukum yang berlaku. Ya. Lalu yang terakhir dari perilaku hukumnya. Ya, tadi saya sudah singgung sedikit, apabila perilaku hukumnya baik, ya tertib, maka bisa dipastikan orang ini merupakan orang yang disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum saya adakan kuis lagi kayak tadi. Masih ada lagi kuisnya. Ya, jadi kesempatan kalian untuk menambah checklist nilai dari saya tinggi, ya, tapi tidak sebanyak yang tadi. Ya, jadi di sini hanya 4 kotak saja. Oke, di sini siapa yang ingin memulai duluan membuka kotak? Saya persilahkan. Siapa dulu nih? Ada nggak? Atau saya tunjuk saja ya. Maudi Suci ada? Maudi Suci? Ada, Pak. Maudi, boleh pilih kotak nomor berapa? 3, Pak. Nomor 3. Baik ya. Pertanyaannya seperti ini Maudi ya. Jika Maudi menjadi seorang yang membuat peraturan, gimana caranya Maudi supaya masyarakat ini mau mematuhi aturan yang sudah dibuat? Menurut Maudi gimana jawabannya? Pendapat Maudi seperti apa? Membuat peraturan bersama dengan sanksi jika melanggar. Oke, terima kasih Maudi. Ada nggak dari teman-teman yang lain pendapatnya? Karena ini boleh dari siapa saja. Silakan dijawab. Yang mau menambah nilai. Memberikan denda atau sanksi yang lebih berat. Memberikan denda atau sanksi yang lebih berat. Ini siapa yang jawab nih? Malik, Pak. Malik, terima kasih Malik. Yang lainnya, ada nggak pendapatnya? Madar, gimana Madar? Harus ada sanksi yang Oke, tegas siapa yang dan jawab? mengikat. Saya, Pak. Ini siapa yang jawab? Muhammad Madar, Pak. Oke, silakan Madar. Harus ada sanksi yang tegas dan mengikat. Oke, bentar Madar, sebentar. Iya, Pak. Sebentar. Oke, silakan dilanjutkan Madar. Dengan mengajak masyarakat untuk bermusyawarah agar semua masyarakat mematuhi aturan dalam masyarakat dan memberi sanksi bagi yang melanggar. Dan harus ada sanksi yang tegas dan mengikat, dan aturan TSB tidak melanggar hak asasi manusia. Aturan TSB tidak mengurangi nilai-nilai moral, Pak. Wah, lengkap sekali Madar. Terima kasih Madar. Oke, good Pak. nih Madar, luar biasa nih ya. Lengkap jawabannya.
Oke, ada pendapat lain nggak? Silakan. Tidak ada nih. Baik. Oke, karena yang terakhir Madar, silakan Madar saya berikan pilihan. Madar mau nambah nilai atau tunjuk temannya aja deh. Ini nilai Madar paling banyak nih. Gimana Madar? Tunjuk teman, Pak. Tunjuk teman saja. Baik, Madar baik tuh ngasih nilai tuh ke teman-temannya. Gimana Madar? Siapa yang mau ditunjuk? Hmm, Alika, Pak. Siapa? Aldi, Pak Aldi. Aldi Kurniawan, silakan. Nomor 1, Pak. Nomor 1. Oke Aldi, berikan 2 contoh saja, ya 2 aja ya. Contoh menaati peraturan di lingkungan masyarakat. Menggunakan helm jika berkendara menggunakan motor. Terus? Ada lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, terima kasih Aldi Kurniawan. Baik. Aldi, pilihannya sama, mau tambah nilai atau tunjuk temannya? Gimana Aldi? Nunjuk Halo teman, Pak. Aldi, silakan siapa yang mau ditunjuk? Muhammad Zidan. Muhammad Zidan. Oke, Zidan. Ya, Pak. Silakan Zidan, masih tersisa 2 kotak. Nomor 2, Pak. Nomor 2. Oke, sama seperti tadi, Aldi ya, kalau Aldi kan di lingkungan masyarakat, sekarang di lingkungan sekolah. 2 contoh saja. Silakan. Muhammad Zidan. Ayo 2 contoh menaati peraturan di lingkungan sekolah, banyak banget loh kalau di lingkungan sekolah contohnya loh. Silakan. Oke, atau yang lainnya bisa jawab? Siapa yang Saya, mau jawab? Pak. Ya, Pak. Siapa nih? Saya, Pak. Aldi, Pak. Iya, siapa? Aldi, baik Aldi, silakan. Datang sekolah tepat waktu. Oke. Lalu satu lagi? Menaati peraturan sekolah. Oke, terima kasih Aldi. Ini saya cukupkan saja ya, walaupun masih tersisa 1 kotak. Ya. Oke, baik. Saya stop presenting dulu. Oke, baik. Saya rasa materi hari ini saya cukupkan dulu. Ya, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan terhadap materi pembelajaran kita hari ini. Silakan. Siapa yang ingin menyimpulkan? Ada nggak? Malik? Iya, Pak. Ya, coba Malik disimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Peraturan sangat penting dalam hidup masyarakat. Oke, terima kasih Malik. Oke, siapa yang ingin menambahkan kesimpulan dari Malik? Silakan. Madar mungkin? Madar ada, Madar? Coba Madar disimpulkan.
ya, atau yang lainnya boleh. Satu lagi deh. Kirena mana? Kirena ada nggak? Kirena Desviona. Ada nggak Kirena? Ada Pak. Nah, coba Kirena disimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Kirena. Atau yang lainnya boleh. Nggak ada nih. Cuma Malik aja. Cuma Malik aja nih yang bisa menyimpulkan. Ini Saya, berarti Pak. yang lainnya nggak nyimak dong. Oke, Aldi deh. Boleh, silakan Aldi. Kita harus menaati peraturan yang sudah dibuat agar tercipta ketertiban di masyarakat. Oke, baik. Terima kasih ya. Aldi Kurniawan nih di akhir-akhir Aldi baru aktif ya. Baik, saya perkuat kesimpulan dari Malik dan Aldi ya. Jadi kita harus sadar ya. Kita harus sadar pentingnya sebuah hukum dan aturan ya. Jadi berawal dari ya konstitusi bangsa kita yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum ya. Segala perbuatan kita ya itu dilandasi ya, dibatasi yang namanya aturan dan hukum ya. Jadi kita harus tahu resikonya ya. Resikonya seperti apa? Apabila kita melanggar hukum, ya, melanggar aturan, maka kita siap-siap akan dikenakan sanksi. Ya, lalu juga pentingnya kesadaran hukum dari masyarakat. Ya, mereka harus tahu ya, hukum ini sebenarnya untuk kita loh menjadi masyarakat yang tertib, ya, menjadi masyarakat yang tentram. Ya, jadi tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat, itu kan gunanya hukum. Ya, jadi saya harapkan kita semua taat dan patuh terhadap aturan dan hukum yang berlaku, terutama tata tertib di sekolah ya. Ini seperti itu. Baik, sebelum saya akhiri ya, jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian sudah PAS ya. Silakan kalian pelajari materi bab 1, bab 2 dan bab 3 ya, dan terutama jaga kondisi, jaga kesehatan kalian agar ketika kalian mengerjakan soal PAS dapat nilai yang maksimal ya. Oke. Malik silakan ditutup dulu dengan doa. Ya, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Malik. Oke, pembelajaran hari ini saya cukupkan dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima Oke, kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, Pak.